Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min haula'i arba. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap asatiz, para hujaj, Bapak Haji dan Ibu Haji, sesepuh dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan tokoh masyarakat kita, sesepuh dan orang tua kita diberikan panjang umur dalam ketaatan, sehingga bisa istiqomah dengan ilmunya, istiqomah dengan pengalamannya, membimbing kita yang muda-mudi ini ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu pekanan kita setiap Sabtu subuh, yang mana subuh kali ini kajiannya tentang Maulid baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata maulid, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bukan dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang diistilahkan jadi Indonesia jadinya maulid, begitu. Kalau orang Arab sendiri nyebutnya bukan maulid, peringatan kelahiran Rasulullah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah milad, bukan maulid. Makanya kalau di Mesir selalu peringatan seperti ini, spanduknya, bannernya tulisannya milad, zikra miladir rasul, begitu. Peringatan, zikra artinya peringatan, milad hari lahir Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid itu sendiri bukan hari lahir Nabi. Maulid itu artinya tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati hari lahirnya atau tempat lahirnya? Yang kita peringati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat dalam rawi yang sering kita baca, kalimat maulid. Itu artinya tempat lahir beliau, bukan tanggal lahir beliau. Mauliduhu bi Makkah, begitu kalau nggak salah ya. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Begitu tuh. Ya, mauliduhu bi Makkah, tempat lahir Nabi Muhammad di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, perdagangannya, perniagaannya ke negeri Syam. Jadi kalau disebut maulid ini sebenarnya bukan dari bahasa Arab, kita hanya menyebutkannya bahasa Arab, diistilahkan menjadi bahasa Indonesia kita sehari-hari, maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya peringatan maulid yang diadakan di masjid, di mushola, di majelis taklim, bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal, kadang-kadang sampai 2 bulan ke depan masih aja ada peringatan maulid Nabi, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
berselawat dan salam tentu untuk beliau, kekasih kita, teladan kita, guru kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini saya ingin mengajak kita semua mentadaburi satu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 164. Kalau boleh diberikan judul ayat ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cinta kita ini hanya sebatas lisan. Buktikan, dan salah satu pembuktiannya Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 164. Melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulah. Awal ayat Allah berikan penekanan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. La dan qad itu penekanan. Artinya apa? Kita yang mentadaburi ayat ini jangan ragu sedikit pun tentang kebenaran informasi yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Laqad, sungguh dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh kata Allah, telah aku berikan nikmat yang sangat besar buat kalian orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini digunakan kata manna. Manna itu dalam bahasa Arab artinya ata'un bila muqabil. Itu yang namanya manna. Artinya pemberian tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Itu namanya manna. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu, kita memberikan sesuatu kepada seorang yang sedang membutuhkan, kita enggak mengharapkan balasan dari orang tersebut, kita hanya mengharap balasan dari Allah. Itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah manna. Seperti tentang orang yang memberikan sedekah dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, la yutbi'una ma anfaqu manna. Ada kalimat mana juga ya di ayat yang lain, sedekah mereka tidak mengharapkan manna. Apa itu manna? Balasan dari orang yang kita berikan. Nah di ayat ini juga begitu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan laqad mannallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Ya, tidak ingin mengharapkan balasan sedikit pun dari kita. Ya, ini benar-benar anugerah yang besar dari Allah buat siapa? Alal mu'minin. Buat orang-orang yang beriman. Apa itu bentuk nikmatnya? Di lanjutan ayatnya kata Allah, izba'atsa fihim rasulah. Dibangkitkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau buat ke ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu yang terbesit dalam hati kita keyakinan bahwa nikmat yang besar ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar Allah sampaikan dalam Al-Qur'an buat kita orang yang beriman. Salah satunya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik di ayat ini Allah sebutkan alal mu'minin, hanya buat orang-orang yang beriman. Makanya nanti kita bakalan ketemu dalam catatan sejarah ya manusia, kita bakalan ketemu ada orang-orang yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencaci, dia menghina, dia menyakiti Rasulullah. Padahal di ayat ini Allah katakan Nabi Muhammad nikmat yang besar buat kita. Catatannya hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka kita nggak akan heran kalau nanti ada orang yang benci kepada Rasulullah, dibikin karikatur, kan ada tuh ya, menghina, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah heran karena di ayat ini Allah sampaikan nikmat yang besar pada diri Nabi Muhammad buat kita
kalau hati kita ada keimanan. Kalau di hati orang tersebut tidak ada iman, maka dia nggak akan merasakan nikmat yang besar adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, ada yang bernama Abu Jahal, ada yang bernama Abu Lahab. Mereka begitu benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam satu kisah beliau lagi sujud, ya, sholat di hadapan Ka'bah, dilemparin isi perut kambing oleh Abu Jahal, dilemparin begitu sampai basah, dielap tuh sama putrinya yang bernama Fatimah. Wahai bapakku, kok begini banget, padahal kamu ngajakin kebenaran, kebaikan di masyarakat, kok seperti ini perlakuan mereka. Ya, jadi dilempar isi perut. Bangsa Arab itu Pak, Bu, ya, salah satu penghinaan kalau melemparkan sesuatu yang tidak berguna buat mereka. Salah satunya isi perut kambing. Isi perut kambing itu orang Arab enggak pakai, dibuang. Kalau kita kan enggak. Perut kambing biasanya dijadiin apa tuh? Masakan. Babat, ya kan? Orang Arab enggak, dibuang. Perut ayam juga begitu, dibuang. Makanya selama saya di Mesir kalau mau makan usus ayam itu gratis, ambil aja di situ karena kita buang begitu. Mereka geli begitu, buang. Ya, nggak pernah ada yang dibersihin. Nah, itu sampai bangsa Arab sendiri pun merasa kelewatan. Abu Jahal kelewatan banget ente. Ya. Sampai sebegitunya kepada Rasulullah, kepada Muhammad, ya. Nabi Muhammad SAW sampai dilemparin begitu. Sebenarnya mendapat perlawanan juga di kalangan orang-orang kafir karena kelewat batas. Dilemparin isi perut kambing, ya Allah. Untung Nabi terakhir dari bangsa Arab, bukan dari orang Indonesia. Kalau orang Indonesia dilemparin isi perut malah seneng hadirin, ya kan? Pulang dia langsung ke istrinya, Bu, alhamdulillah ada yang ngelemparin babat, Bu, ya enggak, masak, Bu, ya enggak. Sayangnya Nabi Muhammad bukan orang Indonesia. Itu seperti itu tuh. Dan jika hari ini ada yang benci kepada Nabi Muhammad, tidak suka dengan Rasulullah, jangan heran kita orang yang beriman. Karena dulu Abu Jahal, Abu Lahab, mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Sekalipun mereka mengenal baik Nabi kita Muhammad SAW, perangainya baik, sopan santun, jujur, amanah, gak pernah berbohong, tapi tetap aja mereka yang kenal baik Nabi kita Muhammad, keluar dari lisan mereka itu ejekan, cacian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini ada yang menghina Rasulullah, kita gak usah heran. Yang kenal Nabi deket aja masih menghina, apalagi mereka tuh yang bikin karikatur. Jika mereka menghina Rasulullah, lebih-lebih lagi mereka nggak kenal sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya di ayat ini tadi. Kenapa mereka bisa seperti itu? Alal mu'minin. Karena kata Allah, yang menyadari, yang merasakan dalam hati mereka Nabi Muhammad itu nikmat yang sangat besar jika di hati mereka ada nilai-nilai keimanan. Ba'asa fihim rasulah. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir ini, hadirin yang dirahmati Allah, ciri-cirinya, sifat-sifatnya ada 3 dalam ayat ini. Yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Izba'asa fihim rasula min anfusihim. Rasul yang Allah bangkitkan, yang Allah utus untuk umat manusia terakhir kali ini dari kalangan mereka sendiri. Artinya sama-sama dari bangsa manusia. Jadi kalau kita ingin menjadikan Nabi sebagai teladan, sebagai contoh, bisa. Karena beliau termasuk dari bangsa manusia, sama seperti kita. Dan kalimat min anfusihim ini juga tidak membutuhkan penafsiran buat siapapun yang saat itu mendengar ayat ini. Ketika Allah katakan Rasul yang Allah jadikan nikmat buat orang beriman ini ada pada diri kalian, artinya orang Arab kenal betul dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenal betul. Ya, beliau dikenal dengan nasabnya yang bersih, jauh dari nasab yang kotor.
Beliau juga dikenal akhlaknya begitu sopan dan santun. Jadi ketika Allah katakan ini Rasul nikmat yang sangat besar dari diri kalian sendiri, artinya mereka langsung paham. Wah, yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi nggak perlu penafsiran lagi, nggak perlu pertanyaan lagi di hati orang-orang Arab ketika turun ayat ini. Itu tertuju pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Sifatnya ada 3 kata Allah. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad ini salah satu cirinya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad senang sekali, suka sekali, hobi sekali baca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin diakui sebagai umatnya yang cinta kepada Rasulullah, satu, kita wajib mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Dan di ayat ini Allah sampaikan ada satu amalan yang Nabi sangat cintai dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu rajin baca Al-Quran. Yatlu alaihim ayati, rajin tilawah, hadirin. Bahkan ada satu surat dalam satu hadis kata Rasulullah, ini surat paling aku cintai dibandingkan surat-surat yang lain. Jadi dari 114 surat, ada satu surat yang paling Nabi kita Muhammad SAW cintai. Dalam hadis kata beliau, ma nazalat alayya suratun ahabbu ilayya min baqiyatid dunya jami'ah. Kata Rasulullah, ada satu surat yang Allah turunkan buat saya, ini surat paling aku cintai dibandingkan yang lainnya. Kemudian Nabi membacakan awal suratnya, inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fatah. Makanya kalau lagi peringatan Maulid Nabi seperti ini, kadang-kadang perawi kita baca tuh surat Al-Fatah ini, inna fatahna laka fatham mubina. Biar apa? Biar dalam hati kita itu ingat kembali bahwa dalam satu hadis Nabi senang banget nih sama surat yang namanya surat Al-Fatah. Al-Fatah. Ada guru ustadz kita di sini namanya Ustadz Fatah, itu dari Al-Fatah. Fatah itu artinya apa sih Pak Ustadz? Ada Al-Fathu, ada An-Nasru, beda. Al-Fathu artinya pembuka, An-Nasru artinya pertolongan. Mana yang lebih dulu? Pertolongan dulu atau pembuka? Yang lebih dulu pertolongan dulu, baru pembuka. Makanya di surat An-Nasr, ada surat An-Nasr pertolongan dari Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Sungguh telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembuka. Apa maksudnya pembuka? Apa maksudnya Al-Fatah? Terbuka pintu-pintu penduduk Mekah untuk menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu arti Al-Fatah, pembuka. Inna fatahna laka fatham. Kenapa Nabi begitu cinta dengan surat Al-Fatah ini? Alasannya ada 2. Yang pertama, di surat Al-Fatah ini ada ayat yang menyatakan bahwa dosa-dosa Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca tuh liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Nah, itu di situ tuh. Ini yang menyebabkan pertama, kenapa Nabi suka sekali, cinta beliau dengan surat Al-Fatah ini, karena yang pertama ada ayat di mana Allah sampaikan dosa-dosa Nabi Muhammad diampuni yang lalu dan yang akan datang. Begitu turun ayat ini, diampuni dosa-dosa beliau, apakah ibadah beliau makin kendur? Tidak, justru ibadahnya makin semangat. Makin semangat sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau model kayak kita hadirin,
turun ayat diampunin dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, gimana ibadah kita kira-kira? Wah, santai-santai sajalah, udah diampunin dosa saya, begitu. Makanya beda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan yang kedua, kenapa surat Al-Fatah ini Nabi begitu cinta dengan surat Al-Fatah? Karena di ayat ini ada kabar dari Allah bahwa umatnya mendapatkan ampunan, umatnya mendapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat, kalau tadi kan di awal-awal ayat, di akhir ayat buat umatnya. Ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Itu cerita tentang umat Nabi Muhammad. Di ujung ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratan wa ajran azima. Buat orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, umatmu ya Muhammad, aku berikan ampunan dan surga yang tinggi nanti di yaumil kiamah. Itu yang bikin Nabi senang dengan turunnya surat Al-Fatah, begitu. Ini jadi kalau kita ingin diakui benar-benar ya cinta kepada Rasulullah, ciri-cirinya yang pertama, kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Nabi sangat cinta beliau membaca Al-Quran. Ya. Ada 3 amalan yang Nabi sangat cintai dibandingkan amalan-amalan yang lain. Salah satunya di ayat ini disebutin baca Al-Quran. Di hadis disebutin lagi amalan yang paling Nabi cintai dibandingkan yang lainnya, sholat. Begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Aku dijadikan hatiku ini senang mengerjakan sholat. Bahkan kata Aisyah, perhatikan hadis kata Aisyah, di akhir-akhir hayat beliau saat sakit, apa yang sering dilakukan beliau? Sholat, hadirin. Mamata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa wa huwa yuksirus shalah jalisun. Nabi Muhammad, kata Aisyah, menjelang kematian beliau tidak lagi bisa sholat berdiri, sholatnya banyak duduk, begitu. Sholat sunnah beliau banyak dikerjakan menjelang akhir wafat beliau. Ini menunjukkan beliau hobi dalam hidupnya itu bukan main TikTok, bukan ya. Hobi beliau adalah baca Al-Quran, ya Allah. Hobi beliau yang kedua adalah rajin sholat, ya Allah. Ya. Dan urusan tentang sholat ini Nabi juga sampaikan dalam hadis yang lain, jangan jadikan hobi buat diri kita saja, tapi kalau bisa anggota keluarga kita yang lain dibiasakan juga rajin sholat. Istri kita ajak, kata Nabi dalam hadis, rahimallahu rajulan qoma minal laili fa shalla wa aiqaza ahlah. Ya, Allah akan turunin rahmat buat keluarga yang suaminya bangun malam, dia sholat tahajud, lalu dibangunin istrinya sholat juga, begitu. Qumi ya Aisyah, dalam hadis Aisyah bangun, ayo sholat tahajud. Ya, itu pesan Rasulullah kepada Aisyah, malam hari dibangunkan. Buat anak-anak kita bagaimana ya Pak Ustadz? Sama, anak-anak kita juga kita biasain untuk suka dengan pelaksanaan sholat sunnah. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, awidu abna'ahum fis shalah. Biasain, kata Nabi tuh, buat anak-anak kita ini biasakan mereka melaksanakan sholat, begitu. Ini amalan yang kedua yang Nabi sangat cintai dalam hidupnya. Kalau tadi yang pertama baca Quran, yang kedua beliau rajin melaksanakan sholat sunnah. Itu hal yang paling dicintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang paling dicintai Rasulullah dalam hidup beliau, dan ini dipuji dalam Al-Quran, beliau itu sangat suka dengan akhlakul karimah. Ahabbukum ilayya, kata Nabi, orang yang paling aku cintai di kalangan kalian, ahabbukum. Tadi kan tunjukin Nabi benar-benar paling cinta, suka ini. Yang paling aku cintai pada diri kalian, ahsanukum khuluqah, yang paling baik akhlaknya di tengah masyarakat. Nabi itu paling suka, ya, punya punya umat, ya, punya kenalan orang-orang yang akhlaknya baik, ya,
membantu orang yang lagi susah. Itu akhlakul karimah, Nabi suka sekali. Ya, maka 3 hal ini harus ada pada diri kita kalau kita ingin diakui benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ya, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak melantunkan ayat Al-Quran, tapi beliau pengen dengar bacaan ayat Al-Quran dari sahabat yang lain. Itu juga satu kebiasaan Rasul. Beliau panggil Abdullah bin Mas'ud, "Ta'al, kemari Abdullah bin Mas'ud, bacakan aku ayat-ayat Al-Quran." Kata Ibnu Mas'ud, "Kan turun Al-Quran ayat-ayatnya kepada engkau ya Rasulullah, mana mungkin aku yang membacakan?" "Gak apa-apa," kata Nabi, "ini satu sunnah yang mulia, mendengarkan orang lain baca Al-Quran." Lalu dibacakanlah ayat ketika sampai ayat tentang Nabi Muhammad, "Wa ja'alnakum syahida," ya, aku jadikan engkau saksi, ya, buat seluruh umat manusia. Nabi Muhammad berhenti di situ. Kafaka, cukup, hasbuk, sudah cukup, bertetes air mata beliau. Jadi Bapak Ibu bisa praktekin juga baca Quran buat pasangan kita, ya enggak? Bu, kita mau praktekin kebiasaan Nabi, ibu dengar saya bacain Al-Quran, bacalah. Tapi yang dibaca jangan surat Yasin, nanti dia bisa tersinggung. Emangnya saya mau meninggal kamu baca Yasin, begitu enggak? Baca Al-Baqarah, Ali Imran, gitu. Itu satu kebiasaan Rasulullah SAW, baca Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Yang kedua tadi sholat, memperbanyak sholat, ini juga salah satu yang dicintai Rasulullah. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlak yang baik, karena khuluquhul Quran. Kata Aisyah, Nabi Muhammad ini akhlaknya sama seperti Al-Quran. Dan kebaikan akhlak beliau itu banyak didapati dalam hadis. Banyak beliau punya akhlakul karimah, terutama pada keluarganya, begitu. Pada orang lain akhlaknya baik, tapi penekanannya yang paling utama akhlak baik kita pada keluarga kita, begitu. Dulu pernah satu waktu Nabi Muhammad pulang berdakwah malam hari, ya, dia pulang masuk ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha ngumpet di belakang pintu, hadirin. Aisyah kan usianya terpaut jauh. Nabi Muhammad udah 50 tahun, Aisyah baru belasan tahun. Jadi masih suka apa ya? Kadang-kadang muncul apa? Ingin dimanja dan segala macam, begitu ya. Dia ngumpet di belakang pintu, begitu Nabi masuk, Aisyah nggak ada. Ternyata begitu masuk, Aisyah loncat nomprok belakang Rasulullah. Apa yang dilakukan akhlak Nabi? Lihat, capek-capek dakwah malam hari, istrinya ngajak bercanda kayak begitu, diturunin, dikecup keningnya sama Rasulullah. Ntar ibu kalau suaminya pulang ngumpet di belakang pintu, bu, ya. Tapi hati-hati kejepit, ya kan? Begitu ibu lihat bapak pulang dari kantor, langsung templok dari belakang. Lihat apa reaksi dia kira-kira. Kalau dia akhlaknya baik, ibu akan dicium keningnya. Tapi berat banget tuh begini, ya enggak, gue lagi capek. Dia akhlaknya enggak bagus. Akhlaknya, mudah-mudahan di Al-Akbar akhlaknya semuanya bagus. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin, itu akhlak Nabi Muhammad yang paling mulia, ya, paling mulia nampak dalam akhlak bersama keluarganya, begitu. Karena banyak kita temukan di masyarakat orang akhlaknya baik di masyarakat, tapi bersama istri, bersama suami, bersama anaknya tidak ada akhlaknya sama sekali. Ini yang Nabi tidak sukai. Ini termasuk orang munafik, di luar kelihatan baik, tapi di dalam rumah nampak akhlak buruk orang tersebut. Nabi nggak suka. Makanya Nabi sampaikan akhlak yang baik ini juga ditekankan kepada anak, istri, dan pasangan kita. Karena disitulah sesungguhnya akhlak perangai seorang akan muncul ketika dia berada di dalam rumah, pintu tertutup rapat, tidak ada orang yang melihat. Di situ baru akan muncul akhlak seseorang. Ini 3 amalan kalau kita ingin diakui cinta kepada Rasulullah. Karena kata para ulama, cinta kepada Rasulullah ini hukumnya wajib, fardu ain, bukan sunnah mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu wajib, fardu ain, wajib buat kita semua. Karena dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih." Katakan,
Kalau istri kalian, anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian, harta dan usaha kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, apa di ujung ayat? Fatarabbasu, tunggulah datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan mencintai Nabi dalam ayat ini hukumnya fardu ain, wajib. Dan cinta kita kepada Rasulullah harus kita tunjukkan. Ada tanda-tandanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tandanya di ayat ini, Nabi cinta baca Al-Quran, maka tunjukkan kita juga mencintai apa yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, apa lanjutan ayatnya? Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ciri Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, selain beliau baca Al-Quran, beliau membersihkan hati-hati kita umatnya. Dengan cara apa membersihkan hati? Salah satunya Nabi ajarkan dalam hadis, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad beristighfar, memohon ampun satu hari sampai 70 lebih. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau katakan sampai 100 kali. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Riwayat yang lain mi'ata marrah. Aku, kata Rasulullah, biarpun dosaku udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lalu dan yang akan datang, beliau setiap hari mohon ampun, beristighfar sehari paling dikit 70. Begitu. Kalau kita habis sholat 5 waktu, istighfarnya berapa kali kira-kira? 3 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau 3 kali 5 berapa total Pak? 15. Kurang berapa tuh kira-kira? Kurang banyak kata ibu. Di mana kita tambahin setiap sholat sunnah begitu. Nanti kita sholat duha, selesai sholat duha, sholat syuruk, sebelum dua syuruk, habis sholat syuruk kita istighfar. Jadi kalau sampai 100 berapa sholat itu harus kita tambahin. Kalau 5 saja belum belas hitung lah. Sampai benar-benar 70 atau 100 kali. Artinya pesan dari Nabi Muhammad untuk memperbanyak sholat sunnah juga, karena setiap sholat kita selalu lisan kita biasa ngucapin astagfirullahalazim. Nah, itu banyakin istighfar, karena dengan istighfar mohon ampun kepada Allah bersih hati kita. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, innal abda iza aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau bikin dosa di hatinya muncul titik hitam, tapi kita nggak lihat, namun bisa kita rasakan. Kalau titik hitamnya ini makin banyak, apa yang terjadi? Seorang hatinya jadi sempit, hadirin. Seorang hatinya jadi sempit, ya, tidak lagi bisa menerima kebenaran, mana yang hak, mana yang batil dia lagi nggak bisa lagi dikasih nasihat. Kalau hatinya dipenuhi oleh titik-titik hitam yang disebabkan oleh kemaksiatan. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau itu ada peristiwa dibersihkan, disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biar apa? Biar hati beliau itu lapang, hadirin. Karena beban beliau menjadi nabi dan rasul yang terakhir, bebannya sangat berat. Bebannya sangat berat, ujiannya sangat berat. Maka kata Rasul dalam hadis, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Semakin mulia nabi itu semakin berat ujiannya. Dan nabi adalah rasul yang paling mulia, maka ujian yang paling berat itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi berat ujian beliau udah dikasih modal sama Allah, hatinya diberikan lapang, sehingga ketika dapat musibah, dapat masalah, berdakwah, hati beliau lapang. Orang kalau dapat masalah hatinya sempit tuh kadang gak bisa tidur, Pak. Mau ngapain, makan gak enak, karena hatinya sempit begitu. Kan di hidup kita ini kadang-kadang ada masalah yang datang, ada berita-berita yang gak enak hadir di kita, ya kan? Kalau hati kita sempit, itu sulit kita hadapin itu musibah, itu masalah. Contoh, ada orang dengar kabar, Pak Ustadz, alhamdulillah nih Pak Ustadz, suami saya beli rumah baru. Alhamdulillah, dia malah nangis, hadirin. Lah kok nangis suaminya beli rumah baru? Karena di dalamnya ada isinya Pak Ustadz. Lebih muda daripada saya Pak Ustadz, begitu ya enggak? Bangetan banget tuh suami, enggak? Ada begitu kira-kira sini nih, ya enggak?
Berat nggak tuh kira-kira tuh berita begitu tuh? Berat hadirin. Kadang-kadang ada orang dengar berita kayak begitu dan dia ngalamin, itu agama ilmu yang dia dapat hilang tuh. Lupa udah. Kemana-mana dia jalan, saking apa? Bebannya berat. Tapi Rasulullah, beban seberat apapun beliau bisa hadapi karena modal sudah Allah berikan. Hatinya lapang. Alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku telah melapangkan hatimu. Seperti Nabi Musa kan disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu bapak angkatnya. Kalau boleh protes mungkin Nabi Musa protes. Ya jangan ke bapak angkat saya dah. Karena dia dari saya kecil diurus sama dia. Fasilitas kebaikan banyak banget. Masa saya harus jadi musuh bapak angkat saya? Kalau boleh protes. Makanya ketika berat dakwahnya Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran yang dia minta, lapang hati. Rabbi syrahli. Itu yang sering kita baca tuh doa Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, lapangkanlah hati saya. Begitu. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya. Kita kalau punya masalah, hati kita sempit, bagaimana biar lapang? Salah satunya banyak baca surat Al-Insyirah. Surat lapang hati. Alam nasyrah. Sering baca. Mohon ampun. Makanya di tengah ayat itu, fa inna ma'al usri, setiap ada satu kesulitan, Allah berikan dua jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu dalam bahasa Arab. Kalau al usri ada alif lam, itu artinya kalau diulang dua ayat dengan ayat sebelumnya, itu maknanya satu kesulitan yang sama. Karena pakai alif lam. Kesulitan yang ayat sebelumnya dengan kesulitan ayat setelahnya itu sama. Tapi kalau nggak pakai alif lam itu beda. Dan yang nggak pakai alif lam bukan kesulitan, yusra. Yusra itu jalan keluar, kemudahan. Maka kemudahan di ayat sebelumnya dengan kemudahan di ayat setelahnya itu kemudahan yang berbeda. Maka artinya setiap satu kesulitan hidup Allah berikan dua jalan kemudahan buat kita. Jadi kalau hati kita pengen lapang, baca alam nasyrah laka sadrak. Mohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, biar lapang hati kita, hadirin ya. Nah, itu Rasulullah SAW hatinya bersih, hatinya lapang. Ya, salah satunya beliau rajin mulazamah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bikin hati kita sempit, yang bikin hati kita ini jadi gelap sehingga sulit sekali kita menjalani kehidupan tenang dalam kehidupan ini, salah satunya adalah tadi hati kita banyak berbuat dosa. Ketika bikin dosa, hitam-hitam makan banyak. Tapi di ujung hadis, kalau orang tersebut beristighfar, orang tersebut yang bikin dosa bertaubat, sukila qalbuh, hatinya Allah kembaliin jadi bersih. Allah kembalikan hatinya menjadi lapang. Begitu. Nah, maka kita harus rajin-rajin beristighfar dan hadir hati kita ketika zikir. Ini kadang-kadang kita kalau lagi zikir, Bapak Ibu, padahal zikir ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah, tapi lagi zikir kita nggak hadir hati kita. Percuma hadirin. Ya, qalbin lahin, dalam hadis orang yang berzikir hatinya lalai itu nggak ada efek sama sekali buat dia. Yang kata Allah, orang yang berzikir hatinya bakalan tenang tuh nggak bakalan dapat ketenangan orang yang zikirnya kayak begitu. Coba bayangin kalau kita zikir hati kita hadir saat habis sholat, kita kan sering baca Allahumma ajirni minan nar gitu ya. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Tuh kalau hati kita hadir, habis zikir tenang hati kita tuh. Ya Allah, hadir neraka bener gitu kita bayangin. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Kalau habis subuh, habis maghrib kan kita ulang 7 kali tuh. Khusus habis maghrib dan habis subuh itu habis kita la ilaha illallah wahdahu syarika 10 kali, Allahumma ajirni minan narnya itu 7 kali. Di ayat wa ajirni minan nar jimnan nari salimin begitu. Baru kita Allahumma antas. Tapi ada juga yang semangat, Pak Ustaz, saya setiap 5 waktu 10 la ilaha illallah, 7 Allahumma, silakan begitu. Baik. Tapi jangan dilewatin 2 sholat ini, subuh, habis subuh dan habis sholat maghrib begitu. Itu kalau hadir hati kita saat zikir, saya yakin tenang hati dia tuh. Maka kenapa banyak orang yang nggak tenang hatinya, padahal dia rajin zikir? Karena saat zikir hatinya lalai,
hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir, tidak paham dengan zikir-zikir yang keluar dari lisannya. Atau yang kedua, ciri Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, beliau membersihkan hati-hati umatnya. Salah satu pesan beliau, banyak-banyak berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang lain untuk membersihkan hati kita juga Nabi sampaikan, banyak ingat kematian. Orang yang ingat mati hatinya bakalan bersih, begitu. Ma zukira fi qalilin illa kasarah. Orang yang ingat mati, kebaikannya sedikit, kalau dia ingat mati, dia langsung semangat berbuat kebaikan. Wa ma zukira fi kasirin illa qallalah. Orang yang banyak berbuat dosa kalau ingat mati jadi sedikit. Apa yang jadi sedikit? Sedikit perbuatan dosanya jadi berkurang, gitu. Maka ini cara biar hati kita bersih. Bagaimana sih Pak Ustadz? Saya sulit sekali berbuat ketaatan. Ada yang kedua, setelah beristighfar biar hati kita ini bersih, hati kita ini mudah dalam menerima ketaatan, ya berbuat kebaikan, yaitu dengan banyak-banyak mengingat kematian. Orang kalau sering ingat mati, maka dia akan mempersiapkan bekalnya dengan sebaik-baiknya, karena tahu setelah kematian perjalanan lebih berat, perjuangan lebih berat daripada perjuangan kita di dunia. Makanya kalau ada orang bilang ini kita antar jenazah orang tua kita ke peristirahatan yang terakhir. Itu bukan istirahat terakhir. Bukan istirahat terakhir, itu justru pintu awal yang menentukan susah apa senang dia. Kalau amalnya banyak, melakukan kebaikan, maka setelah itu dia akan diberikan kemudahan. Al-mautu babun, kata Rasulullah. Kematian itu pintu. Kematian itu bukan istirahat terakhir, ya. Istirahat terakhir memang benar-benar istirahat nanti kalau kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Banyak ingat mati, bersih hati kita, hadirin. Gak akan iri, gak akan sombong, ya. Gak akan memikirkan kenikmatan dan kesuksesan orang lain. Itu orang yang hatinya bersih. Salah satunya banyak-banyak ingat kematian, banyak-banyak ingat dosa kita. Jangan lihat dosa dan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir kata Allah dalam ayat ini, sifat Nabi Muhammad SAW setelah baca Al-Quran, membersihkan hati. Yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini menarik. Kata Allah, Nabi Muhammad ini mengajarkan kalian Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ini kalau kita pahamin benar Pak Bu, ayat ini, oh jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kita kebaikan, maka yakin hadir dalam hatinya semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad akan saya turuti. Itu ciri yang berikutnya tuh. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, beliau lebih mengedepankan apa-apa yang disampaikan Rasulullah, dia langsung praktekin, begitu. Contoh ada seorang sahabat Nabi, kayak ini di dalam kehidupan sahabat. Mereka itu begitu cinta kepada Rasulullah sehingga apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad mereka langsung turuti. Karena mereka punya keyakinan semua pesan Nabi itu mendatangkan keberkahan dalam hidup mereka. Yakin benar Pak dalam hati, semua yang disampaikan Nabi kalau kita kerjain mendatangkan keberkahan, kebaikan buat kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ada satu kisah sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat Nabi yang mulia, ya. Catat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Bagaimana kisahnya dengan Rasulullah? Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi yang terkenal punya istri 70. Kira-kira kita ada nggak yang punya istri 70 di sini? Nah, istrinya 70 Pak, Bu, ya. Kok bisa? Kan istri cuma 4 boleh maksimal Pak Ustadz. Iya, dia nikah cerai begitu. Kalau di total semuanya dia sudah melakukan pernikahan sebanyak 70. Dan menarik kisahnya, ketika dia mau nikah di ke-70-nya, besoknya akan akad nikah, dia datang kepada Rasulullah. Dia minta petunjuk dari Nabi. Ini penting. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya kabar baik, nikmat akan datang ke kita, datang kepada orang soleh yang ada di sekitar kita.
Jangan datangnya ke orang-orang yang akhlaknya buruk. Jangan datang pada orang-orang yang ahli maksiat. Karena kalau kita curhat sama mereka, nikmat yang tadinya akan datang pada diri dan keluarga kita bisa jadi nggak jadi, hilang. Sebab dia iri, dia hasad dengan nikmat yang akan Allah berikan pada kita. Tapi kalau kita datang sama orang soleh, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ada usaha gini, mudah-mudahan Pak Ustadz ini tender saya ya lulus. Itu kita kalau ngomongnya sama Pak Haji, Bu Haji orang soleh, dia akan doain kita. Minimal dia akan doain kita. Dia nggak iri karena dia orang soleh. Begitulah yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah, teladan buat kita. Dia pengen nikah, datang kepada, apa pesan Nabi? Di hadis tersebut Nabi pesenin, unzur ilaiha. Walaupun dipesannya buat Mughirah, tapi buat kita semua Pak, yang mau menikah. Unzur ilaiha, kata Nabi. Mughirah bin Syu'bah, sebelum kau nikah dengan seorang wanita, lihat dulu. Begitu. Suruh lihat. Ternyata Mughirah bin Syu'bah selama ini nikah nggak pakai ngelihat pasangannya Pak. Dia pokoknya terima informasi cantik dan segala macam, udah nikah begitu. Di yang ke-70 Nabi pesenin suruh lihat. Karena di ujung hadis kata Nabi, fa innahu ahra ayyudama bainakumah. Kalau kau lihat dulu sebelum nikah, insya Allah pernikahanmu bakalan langgeng. Pernikahannya bakalan langgeng gitu. Nggak bongkar pasang kayak begini, ya kan? Selama ini dia nikahnya bongkar pasang, hadirinnya nggak sampai 70. Dan ke 70 dia lihat. Akhirnya dia pulang ke rumah calon mertuanya, dia bilang, saya mau lihat putri bapak, saya mau lihat putri ibu yang akan saya nikahkan. Oh nggak bisa, kan udah pengen besok akad. Ini perintah dari Rasulullah. Kalau Nabi yang perintahin, oh udah silakan lihat. Karena Nabi yang perintahin, silakan. Gitu. Lihat dalam kitab penjelasan ulama fikih, yang boleh dilihat nggak semuanya, yang boleh dilihat wajahnya gitu. Habis wajahnya apa? Telapak tangannya nih. Umar bin Khattab tambahin, selain dua itu yang ketiga, ini paling ujung, betisnya gitu. Di luar itu nggak boleh. Kadang-kadang anak zaman sekarang akhlaknya nggak ada, hadirin, ya nggak? Dalemannya dilihat, hadirin, ya Allah. Onderdilnya dicobain dulu lagi, ya nggak? Udah dicobain nggak jadi nikah lagi, kurang ajar banget orang, ya nggak? Na'udzubillah, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ini penting bagi kita dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, mau nikah lihat dulu, yang boleh dilihat wajahnya. Kenapa wajahnya ya Rasul? Wajah itu menandakan cantik atau tidaknya dia. Menarik apa enggak nih wajahnya? Itu dari wajah nampaknya. Bukan dilihat bentuk kepalanya, enggak, wajahnya begitu. Kalau tangan, kenapa yang dilihat nih telapak tangan atas dan bawah? Menunjukkan wanita ini gemuk apa kurus begitu. Jadi kalau ngeliat istri kita, lihat aja, kalau masih ada tulang-tulangnya berarti dia masih belum gemuk. Tapi kalau udah nggak ada kelihatan tulangnya, ibu ini jarinya kok daging mulu, berarti ibu udah gemuk begitu. Maka cara melihat calon kita ini kurus apa gemuk sih, dia lihat nih jarinya begitu, lihat jarinya. Sedangkan betisnya kata Umar boleh dilihat, kenapa? Untuk menunjukkan kita tahu dia kulitnya putih apa enggak. Kan kadang bedaknya menor banget, ya enggak? Kelihatan putih. Begitu dilihat pas malam pertama, lah kok lu jadi hitam begini, ya enggak? Bedaknya bang, tebal banget saya bang, gitu ya enggak? Jadi kalau betis itu kelihatan kulit asli. Tapi kalau kita udah tahu kulit aslinya memang putih, enggak usah lagi ngelihat betisnya, enggak apa-apa. Cukup kita lihat wajah dan apa? Telapak tangan. Itu pun ditemenin saat melihat. Nggak boleh lihat berduaan doang begitu, ya nggak. Menjalankan sunnah Nabi, saya mau lihat, ayo berdua kita begitu, nggak boleh. Yang namanya lamaran kah itu khitbah, kan lamaran khitbah. Beda harokat, beda arti. Ada khitbah, ada khutbah. Kalau khitbah ngelamar, kalau khutbah ceramah nih kayak begini. Jangan salah ngomong, Bu, saya berangkat dulu ya, mau khitbah. Nah, abang mau nikah lagi begitu. Salah, khutbah begitu. Kalau khutbah ceramah saya izinin, tapi kalau khutbah saya nggak izinin begitu, ya nggak. Tuh yang melihat, ternyata Mughirah bin Syu'bah menturuti pesan Nabi, dan dia yakin semua yang keluar dari lisan Nabi kalau pesan itu keberkahan buat kita. Nikahnya langgeng sampai dia meninggal, nggak cerai, nggak pisah dengan istri yang ke-70 tadi. Ya. Jangankan pesan, hadirin, ini semakin puncaknya lagi nih. Sahabat Nabi jangankan berupa pesan dari Nabi Muhammad, ucapan yang gak ada nilai pesan, hanya ucapan biasa, itu lebih dicintai mereka.
Itu lebih dicintai mereka para sahabat. Contohnya siapa? Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah satu hari tidur di Masjid Nabawi. Ada nggak yang tidur di masjid kira-kira hadirin? Ada. Berarti dia kayak Ali juga begitu ya nggak? Karena Masjid Nabawi ini pasir, bukan dari ubin. Nabi temukan Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, dibangunin, wajahnya berlumuran pasir. Karena tidurnya gimana dia tuh? Nggak bisa diem begitu ya nggak? Dibangunin sama Nabi. Saat dibangunin dia dipanggil dengan satu panggilan, ya Abat Turab, kata Nabi. Bangun, ya Abat Turab. Wahai Aba, Bapak. Turab artinya pasir, tanah. Wahai Bapak pasir, begitu. Karena lagi bangun mukanya berlumuran apa tuh? Pasir. Apa kata Ali? Saya lebih suka dipanggil Abu Turab daripada Abul Hasan. Karena Abu Turab ini panggilan dari Rasulullah SAW. Kalau orang Arab Pak Bu, ini satu pelajaran buat kita. Budaya orang Arab kalau ingin menghormati orang lain itu nggak dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan nama khas panggilan. Salah satu ciri panggilannya untuk menghormati dengan disebutkan nama anak laki-laki yang paling tua. Ali bin Abi Thalib itu punya nama panggilan, kalau bahasa Betawinya nama oyokan, ya. Nama apa ya? Bukan nama asli, nama panggilan. Itu dipanggil dengan nama anak yang paling tua. Ali punya anak paling tua, laki-laki bukan perempuan. Anak laki Ali bin Abi Thalib paling tua itu namanya Hasan. Walaupun dia kembar, Hasan Husain, tapi kan tahu yang keluar duluan siapa? Hasan. Maka Ali itu kalau di kalangan sahabat, beliau dipanggilnya, dihormati bukan ya Ali, tapi dipanggilnya ya Abul Hasan, bapaknya Hasan, gitu. Untuk menghormati, orang Arab begitu. Kita kan kadang-kadang kurang hormat sama orang, ya enggak? Namanya tertentu, dia Pak RT, bukan kita panggil Pak RT, kita singkat jadi T doang begitu. T sehat tak emang gua apa sih lu begitu. Nggak hormat banget ente ya enggak? Kalau panggil RT Pak RT lah lengkap begitu, jangan tak T doang begitu ya enggak? Orang Arab tuh menghormati orang seperti itu Pak. Nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil apa tuh? Kekhasannya. Salah satu cara menghormatinya dengan dipanggil dengan nama anak laki-lakinya yang paling tua begitu, Abu Hasan. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan juga nama panggilan ada. Namanya kunyah dalam bahasa Arab ini ya. Nabi Muhammad Abul Qasim. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena putra Nabi yang paling tua namanya Qasim. Kan Nabi punya putra 3. Yang paling tua Qasim. Yang kedua Abdullah yang dijuluki At-Thahir, anak Nabi yang suci. Yang terakhir ini dari Khadijah. Sedangkan yang terakhir putra beliau dari istrinya bernama Maria Kiptiah dari Mesir, wanita Mesir, namanya Ibrahim. Semuanya meninggal dunia, masih kecil-kecil. Kalau yang pertama Qasim ini anak beliau dikarunia anak Qasim sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ini anak yang pertama Qasim. Ya, kalau anak perempuannya ada 4. Yang paling gede Zainab, kemudian ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan yang paling kecil, yang paling dicintai Nabi dari sekian putrinya, yaitu Fatimah. Karena dari beliau ini akan turun keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada 7 beliau, ya. Nah, 3 yang paling besar yang putra Qasim, maka beliau dipanggil Abul Qasim. Kan ada di Maulid Rawi kita ya, ya Abul Qasimi. Ah, itu panggilan kemuliaan Rasul. Satu ketika Nabi pernah lewat, dipanggil sama seorang, Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Nabi nengok. Kata orang yang panggil, maaf ya Rasul, yang saya maksud bukan engkau, tapi Abu Qasim yang lain, begitu. Jadi ada orang juga punya anak paling tua laki namanya kok Nabi marah, hadirin. Nabi marah. Apa kata Rasulullah? Sammu bi ismi. Kalau mau kasih nama anakmu, silakan beri nama seperti namaku. Nama Nabi siapa? Muhammad, silakan. Ada yang namanya Muhammad di sini? Muhammad. Muhammad, begitu ya kan? Nah, itu kata Nabi, kalau mau kasih nama anakmu, kasihlah nama Muhammad seperti namaku. Ya.
Ahmad juga nama Nabi kita ada 5. Yang paling tenar itu namanya Muhammad. Di Quran ada Ahmad, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kemudian ada Al-Mahi yang menghapuskan kemusyrikan, Al-Hasyir yang dibangkitkan, dialah pemimpin buat umat manusia. Yang terakhir nama Al-Aqib, nabi penutup akhir zaman, gak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Jadi ada 5. Yang paling tenar Muhammad, begitu. Di Inggris, Pak, ada survei di Inggris, nama yang paling populer di Inggris ternyata masuk 5 besar nama nabi kita Muhammad. Ya Allah. Di Inggris, padahal bukan negeri Islam. Kalau di Indonesia mah wajar. Paling banyak siapa namanya? Muhammad, wajar negeri Islam. Di Inggris masuk ke 5 nama Muhammad, nama anak yang paling banyak. Berarti kalau ada orang Islam di Inggris, mereka menamakan anaknya Muhammad. Udah pasti. Ada pemain bola juga di Inggris namanya Muhammad kan? Muhammad Salah, aslinya pakai so dia. Muhammad Salah, tapi namanya aslinya Muhammad, bapaknya Salah, yang terkenal malah Salahnya, begitu. Muhammadnya disingkat sama mereka, jahat mereka itu, nggak ditulis Muhammad tapi jadi Moh titik, begitu. Padahal nama aslinya Muhammad. Kata Nabi, namain anakmu dengan nama Muhammad. Tapi kalau namanya udah Muhammad bagus, sesuai pesan Nabi, jangan disingkat-singkat. Kadang-kadang namanya Muhammad, panggilannya apa kira-kira? Muhammad, begitu. Itu artinya jadi musibah, Pak. Muhammad kan manusia yang terpuji. Tapi kalau Muhammad itu artinya mati, hadirin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Jadi kalau ada nama Muhammad dipanggil Bang Muhammad, marah. Lo doain gue mati, begitu ya enggak? Muhammad, panggillah dia Muhammad. Ada yang namanya Mahmud, dari nama Muhammad juga tuh, dalam kita Mahmud yang terpuji. Dipanggilnya jadi Amud kadang-kadang. Mati juga sama. Bismika Allahumma ahya Mahmud, mati dia. Maka jangan singkat Mahmud jadi Amud, begitu ya enggak? Panggillah dia Bang Mahmud, panggillah dia Pak Mahmud, Pak Muhammad, dan lain sebagainya. Sambo bismi, kata Nabi, kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, namaku. Wala tukannu bikunyati. Ya jangan hadis ini bikin Nabi marah, tapi jangan bikin kunyah, bikin nama panggilan seperti nama panggilan penghormatanku Abul Qasim. Maka setelah itu nggak ada lagi sahabat Nabi yang dipanggil dengan Abul Qasim. Tapi dengan catatan, kata para ulama, selama Nabi hidup. Kalau Nabi udah meninggal, boleh kita punya julukan Abul Qasim, begitu. Seperti ada ulama bernama Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi ini punya julukan tadi, nama panggilannya Abul Qasim Al-Qushairi. Jadi orang Arab tuh begitu Pak Bu ya, ada nama panggilan kenalannya, begitu, penghormatan. Ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu punya nama panggilan sama semua. Abu Abdillah nama panggilannya, nama kunyahnya. Ya, tiga-tiganya itu punya putra yang paling pertama nama putranya Abdullah, maka mereka dipanggil Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Abu Abdillah Malik bin Anas, Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Cuma satu yang nama anaknya bukan Abdillah, Imam Abu Hanifah. Itu tiga-tiganya punya Abu. Pak Ustadz, saya perempuan, boleh nggak punya nama panggilan kayak begitu tuh? Kan ada lagi tenar kan Abu Janda, begitu ya enggak? Boleh nggak Pak Ustadz, saya perempuan punya nama? Boleh, perempuan bukan pakai Abu, tapi depannya Ummu. Seperti Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, Ummu Salamah. Ummu Kulsum itu bukan nama asli, ya. Itu nama panggilan terkenal, Ummu Kulsum. Ummu apalagi banyak ya yang depannya ummu itu ya. Itu begitu. Seperti Aisyah, istri Nabi, pengen punya nama panggilan, tapi kan dia gak punya anak. Aisyah kan bersama Rasulullah gak punya anak kan? Tapi saya pengen punya panggilan ya Rasul, kasih dong saya kunyah. Dia minta kepada Rasulullah, dikasih sama Nabi Ummu Abdirrahman. Ya udah, nama panggilan kamu Ummu Abdirrahman dari siapa ya Rasul? Abdirrahman itu anak anak dari saudaramu Asma binti Abi Bakar, kakaknya punya nama anak yang paling tua Abdurrahman, dinisbatkan ke anak kakaknya. Jadi apa tuh? Keponakan ya.
ponakan. Boleh. Kalau kita nggak punya anak, anak saudara gua aja dah jadi umu begitu depannya. Tambahin umunya boleh. Itu satu kemuliaan ya. Kalau kita ingin menghormati orang, bukan orangnya yang kita panggil, tapi dari nama anaknya. Hani Ali bin Abi Thalib, kita kembali ke kisahnya Ali. Ketika dibangunin Nabi, dia dibilang, ya Abat Turab, wahai bapak tanah, bapak pasir. Kata Ali, saya lebih senang dipanggil Abu Turab daripada dipanggil Abul Hasan. Lebih senang dipanggil Abu Turab karena Abu Turab ini sumbernya, panggilannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Seperti itu hadirin, luar biasa. Maka ketika Nabi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, kebaikan-kebaikan buat kita, harusnya itu kita yakin itu kebaikan, keberkahan buat kita kalau kita jalankan dalam kehidupan kita. Nggak usah pakai tanya, kenapa Nabi perintahkan gini, kenapa Nabi suruh begini, ya yakinlah di situ ada keberkahan, kebaikan kalau kita menjalankan setiap yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ayatnya ditutup Ali Imran 164. Setelah Allah sebutkan sifat Nabi yang pertama tadi tilawah Al-Quran, kemudian Nabi membersihkan hati kita, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kebaikan. Hendaklah kita jadikan pegangan kebaikan-kebaikan Nabi sampaikan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kalau kalian tinggalkan itu, yang akan terjadi kalian akan berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, laksanakanlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, menjadikan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Setiap gerak, setiap ucap kita benar-benar bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, agar benar-benar kita diakui cinta kepada Rasul SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.